Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hakim Termawan dengan NIM 24020063. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan tembaga, aluminium, magnesium, dan juga titanium. Yang pertama ada proses pembuatan tembaga dari biji sulfida atau dengan rumus kimia CuFeS2. Jadi yang pertama proses pembuatan tembaga dari bijinya yang melibatkan beberapa tahapan utama tergantung pada jenis biji tembaga yang digunakan. Berikut proses pembuatan tembaga dari biji sulfida. Yang pertama ada penambangan. Pada penambangan, biji tembaga ditambang dari dalam tanah, biasanya melalui penambangan terbuka atau bawah tanah. Kemudian yang kedua, penghancuran dan penggilingan. Biji dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil, lalu digiling hingga menjadi bubuk halus untuk memisahkan mineral tembaga dari batuan pengotor. Yang ketiga, flotasi. Biji halus dicampur dengan air dan bahan kimia tertentu, lalu diaduk untuk menghasilkan buih. Partikel tembaga akan menempel pada buih dan dipisahkan menghasilkan konsentrat tembaga dengan kadar tembaga tinggi, biasanya 20-30%. Kemudian ada pemanggangan atau roasting. Konsentrat tembaga dipanaskan di udara untuk mengubah sebagian besar sulfur menjadi gas sulfur dioksida atau SO2. Kemudian ada pemanggangan atau smelting. Konsentrat yang telah dipanggang dilebur dalam tanur. Logam besi dan sisa kotoran lainnya mengapung sebagai kerak. Sementara tembaga dalam bentuk matte atau campuran Cu2S dan juga FeS mengendap di bawahnya. Kemudian ada konvensi yang keenam. Mate tembaga diubah menjadi tembaga blister atau tembaga kasar dengan kadar kurang lebih 98-98% Cu, dan produk akhir tembaga murni atau katode dapat dicetak menjadi batang, kawat, atau produk lainnya yang digunakan di berbagai industri seperti industri listrik, elektronik, pipa, dan lain-lain. Kemudian ada proses pembuatan aluminium dari biji bauksit. Yang pertama ada penghancur dan penggilingan. Bauksit dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus. Kemudian ada pelindian. Bauksit dicampur dengan larutan natrium hidroksida atau NaOH yang panas. Kemudian aluminium akan larut sebagai natrium aluminat. Kemudian yang ketiga, pemisahan kotoran atau red mud. Kotoran yang tidak larut seperti Fe2O3 dipisah sebagai lumpur merah. Kemudian yang keempat ada presipitasi. Larutan didinginkan dan aluminium hidroksida mengendap. Kemudian ada proses kalinasi yang kelima. Kemudian ada presipitasi. Kemudian ada proses Herold, jadi pelemburan dalam hidrolit. Kemudian ada elektrolis CO2. Kemudian pengambilan aluminium cair, dan produk akhir biasanya digunakan untuk otomotif, konstruksi, kemasan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada proses pembuatan magnesium. Yang pertama proses magnesium garam. Proses elektrolisis garam magnesium biasanya dari air laut atau juga air asin. Kemudian langkah-langkah ekstraksi magnesium dari air laut. Yang pertama, air laut yang mengandung Mg2+, ion ini dihadapkan dengan kapur, kemudian menjadi magnesium hidroksida. Kemudian ada pemurnian dan pemanggangan.
larutan magnesium hidrosida yang diambil dari air laut akan dilakukan pemurnian dan juga pemanggangan. Kemudian elektrolisis ya, magnesium hidroksida leleh. Kemudian larutan tersebut akan dilelehkan dan hasil air magnesium cair dikonversi mendatangkan cetakan lain. Kemudian ada proses termik. Yang pertama ada kalsinasi dolomit. Kemudian ada reduksi MgO dengan silikon. MgO riongan using silikon di vakum dalam suhu 1200 sampai 1400 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya proses kondensasi magnesium. Uap magnesium dikondensasi menjadi logam padat, dan produk akhirnya magnesium dikumpulkan, dilebur, dan dicetak menjadi batangan atau bentuk lain. Digunakan dalam industri otomotif, pesawat, elektronik, dan paduan logam seperti aluminium dan juga magnesium. Selanjutnya ada proses pembuatan titanium. Proses pembuatan titanium yang pertama adalah ekstraksi biji titanium. Titanium diperoleh terutama dari dua jenis biji, yaitu rutil terus juga ilmenite. Kemudian juga terus langkah yang harus dilakukan pertama adalah pengasuran dan penggilingan biji, pemurnian yang biasanya dilakukan melalui proses pelindihan, magnetic separation atau fluorescence untuk memisahkan titanium dan serbuk pengotor lainnya. Kemudian ada proses kolorinasi. Biji titanium diubah menjadi titanium tetraklorida melalui reaksi dengan gas klorin atau Cl2 dan karbon, biasanya kokas, pada suhu tinggi sekitar 900 sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian reduksi atau bereaksi. Pada tahap utama untuk menghasilkan titanium logam adalah reduksi dengan magnesium atau Mg dalam atmosfer argon atau helium inert pada suhu sekitar 900 sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian ada pemisahan dan pembersihan, terus juga peleburan, dan juga yang terakhir pembentukan. Titanium dibentuk menjadi lembaran, kawat, pipa, dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan industri. Bisa dibatukan dengan logam lain seperti aluminium atau juga vanadium untuk keperluan khusus seperti dalam industri pesawat, medis, dan juga otomotif. Sekian, terima kasih.